Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan guru pamong. Saya mohon saran dan kritik guna membangun kekurangan demi perbaikan yang saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Ribet Yaningsih. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 5 Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023, Universitas Negeri Manado. Saat ini, saya akan melakukan uji kinerja pelajaran IPS dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Selamat menonton video pembelajaran yang saya lakukan. Sehat ini sehat. Kita akan masuk ya di kelas. Ya, silakan dari Fatur. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya anak hari ini? Baik. Hari ini kita awali dengan doa ya, semoga ilmu yang dapat kita hari ini nanti berguna ya. Oke, Ibu tunjuk saja Hafiz ya. Untuk kami berdoa teman-teman kamu. Ayo Hafiz, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. absensi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Ibu minta yang tidak hadir saja ya. Yang tidak hadir siapa Nana? Ya. Kenapa dia? Sakit. Ya. Kita lanjut. Ibu akan membacakan Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini ya, pertama ya di sini menelaah konsep kelangkaan ya sebagai permasalahan kebutuhan manusia. Yang pertama ya, Aryono ya. Jadi ulangi, di sini kita mampu menelaah konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Pertama tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis macam-macam kebutuhan manusia. Ya, menganalisis macam-macam kebutuhan manusia. Apa saja semua kebutuhan manusia itu ya. Ya, nah. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang tersedia. Ya. Coba ya untuk yang di belakang sana ya Fatur. Kemarin kita sudah belajar sumber daya alam ya Fatur. Ya, pertanyaannya di sini, apa yang terjadi apabila sumber daya alam yang tersedia itu terbatas? Ya.
ada yang namanya barang ya, barang seperti itu. Tapi itu pun bisa terbatas. Nah, tadi ya disampaikan alat pemenuh dengan kebutuhan itu. Yang pertama kebutuhan akan apa? Yang pertama yang paling pokok kebutuhan makan. Yang pertama itu penting dan itu kalau kita tunda, nah kita akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita, ya kelangsungan hidup manusia. Nah, baru banyak ya kebutuhan makan, pakaian, ya tempat tinggal, bahkan pendidikan juga ya, kesehatan juga penting. Dan dari sinilah anak pemenuhan itu kita gunakan terus, kita gunakan, dan akhirnya akan menipis, ya, menipis. Dan itulah disebut namanya apa? Kelangkaan. Coba ibu mau tanya sama Fatur, langka ya, dari kata langka. Ya apa kira-kira dari kata langka artinya? Halo, siapa? Ariana, Nomos, kenapa senyum-senyum? Bukan nyamuk ya, Nomos. Tapi ini kalau kalian baca nyamuk Nomos, ini namanya Nomos itu aturan ya. Jadi artinya ya, Oikos dan Nomos itu kalau digabung yaitu ilmu yang mengatur rumah tangga. Aturan rumah. Teman dapat mungkin terdengar ya. Yang pertama itu apa? Kebutuhan pokok yang pertama, yang paling urgent atau paling penting, yaitu makan atau biasa disebut ya dalam ekonomi itu pangan, ya pangan. Ini paling penting ya ini. Ya, coba kamu sehari nggak makan ya. Iya, mati ya. Mungkin lapar, ya timbul sakit mah. Akhirnya apa? Ya, sakit ya. Itu tidak makan ya. Itu paling penting ya. Nah, baru yang kedua setelah terpenuhi makan apa kira-kira? Kita butuh pakaian. Tiga ini penting harus ya. Yaitu pangan, baru pakaian istilahnya apa? Sandang ya, sandang itu pakaian. Jadi kita harus pakai pakaian, ya. Jadi kita berinteraksi itu harus pakai pakaian, ya. Kalau kita tidak pakai pakaian, tentu kita malu yang berinteraksi dengan manusia yang lain, ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, ya. Nah, yang kedua ini kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dipenuhi. Ya. Nah, apa saja anak-anak contohnya kebutuhan sekunder ini? Ayo, ada yang tahu? Kalian belum baca materi ya, belum semua barangkali ya. Ya, kebutuhan sekunder atau tambahan itu contohnya anak odol, atau odol, ya, Pepsodent ya, sabun mandi, ya, sabun cuci, ya, dan lain-lain ya. Kenapa sabun odol itu dikatakan bukan barang primer? Kalian bisa mandi tanpa sabun? Bisa. Kalian bisa gosok gigi tanpa odol? Bisa. Atau tanpa sikat gigi? Bisa. Bisa lah. Ya. Zaman dulu saja orang mandi tidak pakai sabun. Cuma digosok-gosok pakai batu, pakai pasir, pakai rumputnya. Seperti ini. Bahkan mereka gosok gigi tidak pakai sikat gigi. Mereka hanya pakai ranting tanaman. Pakai siwak. Ya. Kalau di Arab jelas ada namanya tumbuhan siwak namanya ya. Ya. Tidak pakai odol lagi. Anak-anak. Contohnya apa?
instruksi, kebutuhan yang akan model pembelajaran, dan teknik penilaian. Contoh ini anak-anak kebutuhan sekarang. Ini pengertiannya ya, kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan apabila tidak akan berakibat pada keberlangsungan hidupnya. Contoh apa? Makan, minum, lagi obat, minum obat. Kalau sakit segera minum obat. Ya, kalau tidak minum obat, Kegiatan inti. Ya, kebutuhan yang masa yang akan datang. Ini kebutuhan manusia yang penggunanya dapat ditangguhkan. Sintaks Masa 1. yang akan datang. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Contoh apa anak? Contoh bekerja. Ya. Oke. Kita akan membedakan macam-macam kebutuhan seperti ini dan ya. Jadi anak-anak itu tadi materi kita hari ini ya, kebutuhan ya kelangkaan ya. Jadi ibu akan membagikan yang namanya kerja ya. Kalian sudah berkelompok ya, kalian sudah berkelompok dan kita bagi tadi ya melalui kalian cabut slot atau undian ya. Kalian sudah berkelompok, jadi ibu akan membagikan namanya lembar kerja ya. Jadi dibagikan dulu ya, masing-masing kelompok lembar ini ya. Ya. Baiklah, bisa perhatikan dulu ya, bisa perhatikan sebentar ya. Saya akan sampaikan cara mengerjakan lembar kerja ini ya. Jadi kalian menuliskan nama kelompok, jadi minta lagi kelompok nama dan analisis penyebab kelangkaan tersebut bersama kelompok kalian. Ya. Apa yang menyebabkan ini kira-kira? Bensin ini atau bahan bakar ini bisa habis atau cepat habis disebabkan apa tadi? Ya. Nanti kalian diskusikan sama kelompok masing-masing ya. Setelah itu ya kalian akan berdiskusi dan setelah baiklah sekarang kalian bekerja sama ya. Silakan berdiskusi dengan teman kalian. Jadi kalian menjawabnya di sini saja ya. Di sini ada mouse kosong ya. Silakan. Ayo berdiskusi. Ya, bertanya sama ibu ya. Nanti ibu bantu jawab ya. Silakan. Ayo silakan aktif sama temannya ya anak. Jadi masing-masing kan masing-masing kelompok ada buku ya, ada buku. Silakan baca dan ada materi. Silakan bersama ya. Yang aktif ya, yang aktif ya. Oke, silakan.
Keinginan adalah suatu kemauan yang dimiliki seseorang baik sekarang maupun di masa depan. Keinginan adalah hal yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan, hobi, status sosial, kepentingan, dan tujuan. Yang ketiga, apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Kebutuhan umumnya konstan atau tetap, sedangkan keinginan bersifat sementara dan cenderung selalu berubah-ubah. Kebutuhan bersifat objektif, sedangkan keinginan itu subjektif. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas. Yang kelima, amati permasalahan pada lembar studi kasus kelangkaan barang. Kemudian identifikasi dan analisis penyebab kelangkaan tersebut bersama kelompok. Penyebab kelangkaan karena bertambah banyaknya kendaraan, padatnya penduduk, kebanyakan pedagang membeli lalu mengejar kembali. Yang keenam, carilah contoh-contoh kelangkaan yang terjadi selain kelangkaan BBM minimal 5 kebutuhan, yaitu minyak goreng, gas, air, kedelai, dan kayu. Sama teman ya. Siapa tahu ada yang bertanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Bambu beras ya. Silakan silakan ya. Silakan kasih keras orangnya. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap sesuatu barang atau jasa yang menuntut adanya kebutuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan melalui kebutuhan.
dengan keinginan. Keinginan adalah suatu yang ingin dimiliki seseorang pada sekarang di masa depan. Keinginan dasar karena kebetulan harus dimiliki. Ini berarti sifatnya mengikat suatu sementara itu. Keinginan tidak mengikat. Kebetulan yang tidak memenuhi biasanya pengaruh pada kesehatan bahkan kematian. Namun keinginan yang tidak terpenuhi hanya akan terdampak pada rasa kecewa. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Maka dapat diartikan bahwa kelangkaan adalah suatu kondisi ketindakan seimbangannya antara sumber daya yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mati permasalahan semangat berubah syukur kasus barang merupakan pendirian dari saksi dan sebab kecelakaan tersebut Penyebab kelangkaan yaitu pertumbuhan penduduk, sifat konsumtif manusia, keterbatasan produksi, 1. Membuat rangkuman. letak geografis. Letak geografis ya. carilah contoh-contoh kelangkaan yang terjadi selain kelangkaan bbm minimal 50. Kacang kedelai, gula merah, beras, gas, dan air. Bukan kerja ya, kedelai. Jadi Bu Minta nanti kalian membaca lagi materi. Nah, untuk asesmen, untuk penilaian, ya nanti Ibu kita 5. Menganalisis dan mengevaluasi. Proses pemecahan masalah. tadi itu kalian sudah mempresentasikan atau sudah membacakan hasil diskusi kalian ya, berkelompok ya, bekerjasama dan pendapat. Baiklah, sekarang kita akan menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Itu tadi yang jadi pokok masalah ya, itu adalah kelangkaan ya. Kelangkaan, kalian sudah pasti tahu ya, kelangkaan itu barang yang tersedia itu sedikit, susah dicari ya, atau stoknya terbatas ya, gitu ya. Nah, yang simpel saja artinya kelangkaan ya. Nah, di sini anak-anak, jadi untuk menyesuaikan kelangkaan ya, kita harus memperhatikan yang namanya kebutuhan dan keinginan ya. Kalian sudah dapat tadi perbedaan keinginan dan kebutuhan ya. Herliono dengan Adi ya, sudah bisa bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu contohnya tadi ya, tubuh kita butuh makan ya, tapi kita inginnya makan apa, seperti itu, tidak terbatas. Ingin makan bakso lah misalnya, ingin makan spaghetti misalnya, atau makan pizza lah sekalian ya, ingin makan roti ya kan. Nah, itu sifatnya keinginan, jadi tidak terbatas ya. Keinginan itu apa ya, sesuatu mungkin yang bisa tercapai ataupun tidak bisa tercapai, hanya ingin saja ya, sesuatu seperti itu. Jadi anak-anak, kenapa kita harus menyelesaikan kebutuhan dan keinginan yang berhubungan dengan kelangkaan? Berarti kita harus bijak menggunakan barang supaya tidak terjadi kelangkaan, ya kan? Iya, seperti itu. Bisa paham? Bisa. Ya. Jadi Ibu mau tanya lagi ya.
dalamnya. Ya. Itu kalian tadi sudah analisis. Kebanyakan itu adalah bertambahnya alat transportasi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa tadi? Ini pedagang ya. Pedagang, bensin, ya. Nah, baru mereka mengecekkan kembali. Bukan salah sih sebenarnya ya Nana. Di sini yang tidak dibatasi mereka. Ya, seperti di daerahnya kita di kecamatannya di Watatu, BBM bensin baru datang, baru 2 hari 3 hari sudah habis. Karena tadi disebutkan tadi pengecer, mereka membeli berjer-jer ya, dan tidak dibatasi, ya, tidak diatur sama pemerintah, ya, sehingga kita membeli bensin sudah habis, ya, yang punya kendaraan seperti itu. Nah, tuh, ya. Nah, juga tadi selain BBM, tadi yang paling kayaknya yang tidak masuk akal atau mungkin kalian tidak bayangkan ya, itu adalah air bersih. Ya tidak? Ya. Kadang melimpah air di daerah kita ini ya, tapi bisa menjadi langka. Suatu saat akan menjadi langka. Pada saat apa Nana? Iya, pada musim kemarau. Nah, jadi itu kesimpulannya kita hari ini. Jadi kita harus apa? Menggunakan ya, sumber daya itu dengan bijak dan sesuai apa? Kebutuhan saja, bukan sesuai keinginan, ya. Sesuai kebutuhan. Jadi gunakanlah barang sesuai kebutuhan kita saja, jangan menuruti keinginan. Karena keinginan pada dasarnya itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah puas, ya. Tuh, jadi ya. Oke, anak-anak. Kegiatan penutup. Untuk materi pembelajaran kita hari ini tentang kelangkaan dan kebutuhan, ya. Sampai di sini, jadi kita pertemuan berikutnya akan Satu, membuat rangkuman. macam-macam, ya. Apa saja, akan pertemuan berikutnya. 2, memberikan Di grup, tindak lanjut. ya, di grup WhatsApp, kalian harus mengisi asesmen di Google Form. Jadi nanti dikirimkan linknya, kalian harus mengisinya, ya. Selain penilaian pengetahuan tadi, ada namanya juga refleksi nanti ya. Kalian harus isi ya. Jadi ada dua yang mana ya. Jadi kalian harus isi nanti di Google Form itu pengetahuan dengan refleksi. Dan kalian harus jawab apa pertanyaannya sih. Paham ya? Oke. Ya. Bertanya? Silakan. Yang tidak ada HP. Yang tidak ada HP, tidak nyontek ya. Nanti ibu kasih apa namanya? Kasih kertas ya, ibu print, ya. Ya, tapi kalau yang ada handphone atau HP gunakan ya. Gunakan. Karena itu harus menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang ya. Oke, paham? Atau yang lain boleh pakai emailnya temannya boleh. Ya. Atau kalau tidak yang tidak punya pos ya, ibu printkan. Oke.
Berdoa selesai.